Oke, yang bawa laptop buka notepad ya. Notepad. Buka notepad. Buat ngetik tuh, notepad buat ngetik. Jadi kalau bisa kalian dibikin foldernya ya. Jadi ada folder kuliah, kemudian di dalam folder ada semester 1, semester 2 dan seterusnya. Di dalam folder semester nanti ada mata kuliahnya itu. Jadi itu disimpan sampai kalian lulus. Kayak saya materi kuliah saya dulu masih ada gitu. Enggak tahu deh, laptopnya udah ganti. Jadi harusnya masih ada dulu ya. Itu. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar tentang IP versi 4. Gimana nih? Oke. Bisa ya, kedengaran ya. Oke, IP versi 4 ya. Jadi IP versi 4 ini IP itu ada dua ya, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, untuk IP versi 4 sendiri mampu menyediakan alamat IP berapa banyak? Ada yang tahu? Jadi IP versi 4 itu menyediakan berapa alamat? Dikit, Mi. Hah? Berapa? Ada yang tahu? Belum tahu? Yuk buruan, Mbak. Masih ada waktu. Pokoknya lebih dari 15 menit berarti push up ya. Oke, jadi kita fokus di IP versi 4 ya, Internet Protokol. Internet Protokol version 4. Jadi fungsi dari IP ini semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan agar bisa saling berkomunikasi itu memerlukan sebuah alamat. Nah, alamat itu disebut IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, ini akan saya jelaskan tentang IP versi 4. Nah, di dalam IP versi 4 itu terdapat kalau ada banyak pendapat ya, tapi yang paling banyak sih ada 4 kelas. Jadi versi 4 itu ada 4 kelas, yaitu itu tuh saya lupa. Eh, kalian nyimak enggak sih lo ya atau terpesona dengan saya? Eh, terus sesuai dengan ini, jadi ada 3. Nah, satu oktet, jadi antara titik itu namanya oktet, nilainya adalah 256. Berarti kalau ada 3 di situ, 256 dikali 256 dikali 256. Jadi berapa? Kalkulator. 256 dikali 256 dikali 256. Totalnya ada 16 juta. Nah, ini total dari alamat IP yang disediakan untuk kelas A. Jadi kalau total keseluruhan itu ini dikali lagi, dikali 256 lagi. Nah, 4 berapa apa ini? 4 miliar. Total alamat IP yang disediakan IP versi 4 itu 4 miliar. Tapi sekarang sudah habis. Jadi kalau sekarang itu sistemnya IP versi 6 untuk IP public ya. Jadi nanti saya ada sebutkan juga. Jadi ada istilahnya IP public sama IP lokal.
kalau IP public itu IP yang untuk terhubung ke jaringan internet. Jadi kalau kalian berlangganan internet, kalian pasti dapat IP public. Sedangkan IP lokal itu kalau misalnya kita konfigurasi, contoh di sini di IGMI, keluarnya itu satu alamat IP-nya, IP public dari IGMI. Tapi kalau di sini namanya IP lokal. Nah, IP versi 4 itu masih dipakai di IP lokal. Jelas? Makanya kita perlu paham tentang IP versi 4 karena tetap dipakai untuk konfigurasi di IP lokal. Oke, jelas ya? Jadi untuk menghitung itu kayak gitu. Jadi kalau di IP itu 0 itu dihitung. Jadi kan ini 255. Aslinya jumlahnya 256 karena mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 255. Jadi totalnya 256. Jelas ya? Jadi versi 4 ini jumlahnya tadi 4 miliar ya. Nih totalnya. Nah, kalau IP versi 6 itu lebih banyak lagi karena dia pakai eh, kalau IP versi 4 itu bilangan biner. Sedangkan kalau perhitungannya ya, nanti saya jadi cara ngitungnya juga. Pokoknya hari ini full muka-muka cukup ya, 2 jam itu. Eh, Kalau IP versi 6 itu pakai hexadesimal, jadi lebih banyak makanya. Terus pakai kolon ya, jadi apa? Dia kalau ini kan istilahnya oktet ya, nanti dibagi oktet itu yang titik itu namanya oktet. Kalau di IP versi 6 namanya kolon, kolon itu titik dua. Nah itu kolonnya ada banyak, ada 12. Kalau di sini cuma ada 4, makanya lebih banyak lagi IP versi 6. Makanya sekarang makanya IP versi 6 biar bisa menyediakan karena total penduduk dunia berapa? Berapa? Ada yang tahu nggak? Total penduduk dunia. Browsing. Oke, ada 8 miliar. IP versi 4 ada 4 miliar. Jadi makanya kurang. Apalagi sekarang satu orang itu bisa punya alamat IP banyak. Contoh saya ini IP, ini juga IP sendiri. Jadi kan ada dua. Belum di rumah kalau dia punya TV digital. Belum kalau pakai tablet. Nah, jadi masing-masing itu orang bisa punya bisa pakai 3 sampai 4 IP sendiri. Nah, kalau IP versi 4 masih dipakai itu nggak cukup. Karena total penduduk dunia itu 8 miliar, sedangkan IP versi 4 cuma punya 4 miliar. Sudah jelas ya? Jelas belum? Jadi ini silakan nanti jadi yang bawah apa buku tulis gitu. Karena ini dasar. Kalau kamu pengen ngerti jaringan harus IP-nya ini ya, contoh IP penerapannya. Jadi angkanya dimulai dari ini, dari oktet pertama. Nah, di antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu ada satu angka yang tidak termasuk. Angka berapa? Kenapa? 127. Enggak ada. Eh? Ada yang tahu kenapa kok enggak ada? Jadi eh, itu sudah ada yang punya, makanya tidak diumumin gitu. 127 itu sudah ada yang punya, jadi alamatnya itu ini 127.0.0.1. Pernah lihat belum? Oh belum pernah. Nah ini namanya IP loopback. Mas ini maju dulu mas, 12 kali, 12 kali. Jadi
Kan pas pertemuan pertama kemarin kan sudah saya kasih nomor WA saya. Kalau kalian merasa sudah telat, WA saya. Maaf Pak, saya telat gitu. Karena mungkin macet atau hujan tadi neduh dulu. Yang penting komunikasi. Kalau udah WA, setelah 1 jam juga nggak apa-apa. Nggak akan saya hukum. Jelas? Kemarin udah saya kasih tahu. Ada saya kasih cantumin nomor WA saya. Ini tadi belum WA kan? Nah, jadi kalau telat, WA ya, biar nggak dihukum. Oke, saya tuh nyantai, jadi tegas tapi juga ada yang lunaknya gitu. Ngikuti aturan, ya udah selamat. Nggak ngikuti aturan. Nah, IP loopback itu apa? IP loopback itu contoh, kita misalnya kalau mau berkomunikasi ya dari kita IP kita. Jadi IP kita bisa dicek contoh seperti ini ya. Kita masuk ke CMD, jadi command prompt ya. Nah, terus kemudian di sini kita bisa cek IP config. Nah, kita akan tahu IP kita berapa ya. Jadi saya zoom. Ini cara ngecek alamat IP punya kita. Ini perintahnya IP config. Terus kemudian IP-nya berapa? Nah, saya dapat IP-nya 60, 60, 60, 20. Tapi di sini kan ada belakangnya subnet masknya. Kalau kelas A tadi kan cuma di depan. Ini enggak ada. Tapi di sini ada 1, 2, 3. Berarti kelas apa? Kelas apa? C. Jadi ini IP-nya kelas C. Jadi kalau aturan secara normal kita lihat oktet pertama, dia masuknya kelas A. Kelas A. Tapi kalau dilihat dari subnet masnya, dia masuk kelas C. Paham ya? Nah, ini contoh. Ini saya punya IP. Nah, ini ada namanya default gateway. Default gateway itu apa? Default gateway itu adalah pintu keluar. Jadi pintu keluar menuju network lain. Itu namanya gateway. Kalau kita nggak dikasih alamat gateway, bingung mau keluarnya lewat mana. Gitu. Kayak contoh Cirebon Gateway di Plumbon kan ada ya. Itu kan pintu keluar menuju daerah lain. Gitu. Gateway itu pintu keluar. Jadi pintu keluar kalau udah keluar situ berarti eh, jaringan yang berbeda. Paham ini IP ya? Oke, paham. Oke, itu tadi contoh IP ya. Nah, IP loopback itu kalau kita berkomunikasi ke orang, pertama akan mengirimkan apa namanya, jadi kayak pesan ya. Jadi IP-nya broadcast. Nah, namanya broadcast ya, IP broadcast. Nanti saya pas perhitungan nanti saya jelaskan ya. Jadi ada IP network, IP yang bisa dipakai, IP broad, IP public, IP lokal. Ada banyak IP jenis-jenis IP ya. Oh, kepanasan teman. Nah, siapa lagi yang kepanasan? Belakang panas enggak? Oh, ada yang dingin loh ya. Susah nuruti kalian ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini biar jadi sambil kalian lengkapi sendiri ya. Jadi kalian lengkapi sendiri untuk apa namanya ini masing-masing ini ya. Eh, dicatat-catat. Jadi biar nanti ini pokoknya catatan pertama untuk jaringan belajar jaringan ini. Karena nanti dipakai terus. Oke, kita lanjut. Berarti kalau kelas B, contohnya kalau kelas B, jadi di sini IP-nya dirubah. Jadi misalnya contoh 190. Nah, untuk apa namanya subnet masknya berarti di sini ada 2 itu. Nah, jumlah kelasnya itu berkurang. Jumlah IP ya. Ini
kurangi 1, jadi cuma 256 dikali 256. Nah, ini totalnya ya 65.000. Nah, nah untuk kelas D itu tidak bisa dipakai karena terakhirnya cuma di kelas C saja. Jadi biasanya untuk kelas D pakai untuk eksperimen saja karena dia tidak ada IP yang bisa dipakai. Oke, di sini jelas ya? Jelas belum? Yang mana yang belum? Semuanya. Oke, ini IP versi 4 ya. Nah, dipahami, harus dipahami. Jadi minimal tahu oktet. Jadi terus kemudian subnet masnya di mana. Jadi fungsi dari kelas ini untuk menentukan kita misalnya punya jaringan. Contoh di IKMI ini jaringannya itu misalnya mahasiswa ada 1.000. Kalau kita pakai kelas C nggak mungkin. Kenapa? Karena cuma 256. Jadi kita pakainya kelas B gitu. Contoh kayak gitu ya. Jadi kalau di IP lokal di IGMI kalau kita punya IP-nya 1.000 berarti kan kita butuh apa kelasnya kelas B. Tapi kalau cuma butuh misalnya 100 alamat IP berarti kita cukup kelas C saja. Kayak contoh tadi jaringan WiFi yang saya pakai ini kan cuma kelasnya kelas C. Kenapa? Karena dosen PAK itu nggak nyampe 100 orang, cuma 60 orang. Jadi makanya makanya kelas C. Itu fungsinya. Paham belum? Ini mau ke yang dicatat dulu, catat dulu. Kayak gitu ya. Kita lanjut nanti fokus di kelas C. Karena yang sering kita pakai kelas C.
Oke, walaupun kalian misalnya contoh masuk ke IKMI, pengennya jadi programmer, pengen saya jadi programmer hebat, tapi jangan benci jaringan juga, karena kita nggak tahu ke depannya jadi apa. Jadi saya sering cerita ke orang-orang ya, cita-cita saya itu tukang las, jauh kan ya. Saya SMK-nya itu mesin produksi, jadi tukang las, tukang bubut. Cita-cita saya dulu tuh pengen punya bengkel las, pengen bengkel bubut. Tapi sekarang malah jadi dosen jaringan. Jauh sekali melencengnya. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, belum tentu berhasil. Makanya semua ilmu kita terima. Jangan memilah-milah, oh saya nggak suka jaringan, saya pengennya programmer, udah programmer aja. Jangan, karena kita nggak tahu ke depannya mau jadi apa. Belum tentu kalian cita-cita programmer jadi programmer, belum tentu gitu. Jadi makanya semua ilmu diterima, karena nanti ke depannya kita nggak tahu mau jadi apa. Nah, itu ya. Jadi contoh di saya sendiri gitu loh. Saya tuh nggak ada cita-cita jadi dosen, nggak ada. Jaringan nggak ada. Saya skripsi saya S1 itu pemrograman, bikin web ya, bikin website. Tapi malah jadi dosen jaringan, nggak nyambung. Ya bukan nggak nyambung sih, tapi sama-sama ilmu komputer ya. Oke, sudah semua? Udah belum Mas? Kalau belum ngomong, jangan dibaik. Udah belum? Belum, ngomong. Jadi apa-apa kalau ke saya yang penting ngomong ya. Udah, oh belum. Udah lama nggak nulis toh Mas? Apa? Ya tinggal di enter aja disesuaikan. Iya, males banget mainnya copy paste ya. Oke, masih ada yang belum selesai nulisnya ya, jadi kita tunggu. Oh, ya blur-blur di depan itu tuh, muter-muter gitu. Ya, kalau nggak suka ya boleh keluar, nggak usah ikut mata kuliah saya. Nyantai kan? Apa itu? Eh?
Ngomong-ngomong udah WA. Saya baru buka lo ya. Dari pagi. Jadi kalau Pak udah WA gitu, nggak perlu ya, menurut saya lo ya. Oh, saya baru buka nih lo. Ini cuma jam doang. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oh, suaranya kurang terdengar. Oke, kita lanjut. IP versi 4 kelas gampangnya. Tadi saya ulangi ya, jadi oktetnya dari 32, kemudian oktet 31, oktet apa? Prefix. Prefix 32, prefix 31, prefix 30, prefix 29, prefix 28, prefix 27, prefix 26, prefix 25, prefix 24. Nah, ini anggota di kelas C. Nah, yang di sini ini nggak ada anggotanya, jadi nggak ada alamat IP yang bisa kita pakai. Jadi ini kita hapus. Jadi cukup dari prefix 30 sampai prefix 24. Kenapa bisa disebut prefix 24? Jadi kan tadi kan nilai subnet mask itu kan 255. Ini subnet masknya ya, subnet masknya dari kelas C itu 255, 255, 255, 0. Nah, masing-masing oktet ini adalah 8. Jadi ini 8, 8, 8, 0. Kalau 8 kali 4 jadi berapa? Hah? Oh ya Allah, ngitungnya 32. 8 tambah 8 berapa? 16. 11 tambah 8 berapa? Nah, 8 kali 3 saya bilang tadi itu. Bukan 8 kali 8 kali 8, bukan. Saya kan ngomong tadi ngomong gitu, sih, nggak ngomong gimana sih. Nah, jadi makanya disebut ini kalau subnet masknya seperti ini berarti prefix 24. Kenapa 24? Karena nilainya 888. Lah, 8 ini dari mana gitu. Jadi ibaratnya kalau dirubah ke dalam bilangan biner, tahu nggak cara ngerubah bilangan desimal ke dalam bilangan biner? Tahu nggak ngomong? Nggak tahu ya ngomong ya. Nah, itu ada yang tahu ya? Caranya gimana? Ada yang tahu? Tahu? Mana? Oke ya, jadi kalau ditulis dalam bilangan biner itu 255 itu isinya 1, 2, 3, 4, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini bilangan binernya kalau dihitung dari ini desimal, ini bilangan biner.
Nah, total dari angka satunya jumlahnya 8. Jadi makanya ini kenapa disebutnya 888. Jelas? Nah, cara merubah 255 ke dalam angka satu jumlahnya 8 gimana caranya? Di Zoom ada yang tahu nggak? Dasar banget tai sih. Siapa Mas Aldin Ayuba Riana Saputra? Belum tahu? Belum. Nah, caranya itu bilangan biner itu cuma ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Itu sama aja juga dengan bahasa mesin. Jadi mesin itu hanya paham antara angka 0 dan 1. Nah, untuk merubah berarti kan jumlahnya cuma 2. Berarti dibagi. Jadi cara ngitungnya itu 255. Ini caranya gimana nih? Nah, 255 dibagi 2 jadi berapa? Jadi berapa? 255 bagi 2 berapa? Satu Sat- dua tujuh Satu, koma dua, lima. eh? 27,5. 127, sisa 1. Nah, ini kita tulis di sini sisa 1. Jadi yang ditulis sisanya ini ya. Nah, kemudian dibagi 2 lagi. Ketemu? 63, Pak. Nah, 63. Itu sisa 1 lagi kan? Sisa 1. Nah, ini dibagi lagi. Bagi 2 lagi. Ketemu? 31. Nah, 31. Nah, ini sisa 1 lagi. Terus sampai habis. Dibagi 2 lagi. 15. 15. 15. Nah, ini sisa 1 lagi. Nah, ini dibagi 2 lagi. Ketemu? 7. Nah, 7. Sisa 1 lagi. Nah, terus ini dibagi 1, Pak. 3 dulu. 3 dulu. Ini sisa 1. Ini dibagi lagi. Jadi 1. Sisa 1. Nah, nulisnya dari bawah sini. Jadi angkanya ini kan jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham? Ini cara konversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Jumlah angka satunya berapa, nanti jadi lihat oktet ke sini gitu. Nah, kayak contoh, ini kan prefeknya 24 ini ya. Ini prefek 24. Nah, kalau prefeknya 25, gimana prefek 25? Jadi untuk prefek 25 berarti bilangan binernya di sini ditambah ini dikurangi jadi gini. Ini prefek 25. Nah, angkanya berapa gitu? Ada yang tahu? Ini cara ruwetnya ya. Ruwet kan? Ruwet enggak? Jadi kebalikan ya kalau bilangan biner ini kebalikannya. Maksudnya konversi dari biner ke desimal berarti kebalikannya. Tapi kalau kalian bingung, itu bisa langsung ke sini ya. Konverter. Apa tadi konverter bilangan biner ke desimal. Nah, mana sih ada alatnya sih? Di kalkulator ada kalau nggak salah sih. Ini yang versi ruwetnya.
versi programmer kan. Nah, ya kan? Ada. Jadi di kalkulator ada apa namanya? Kita pilih versinya programmer. Di sini ada bilangannya. Contoh, misalnya di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Nah, ini kan bilangan biner ya. Ini gimana cara makannya sih? Kok nggak mau dihapus? Oke, kita pilih bilangan biner dulu, kemudian kita klik angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Nah, di sini adalah desimalnya 254. Kelihatan nggak nih? Nih, 254. Berarti kalau prefix 25 itu 255,255. Bukan gini, Dek, tapi di belakangnya. Di belakangnya ya. Kan ditambah. Berarti kan kalau 25, bener ya tadi, bukan gini ya. Kan ditambah 1 ya. Ditambah 1. Sorry, salah. Jadi kita akan bilangan desimal. Jadi kita clear dulu ke bilangan desimal, kemudian ketik angka 1, kita lihat di sini bilangan binernya ini. Nah, di sini itu 0, bukan 1. Gimana sih ya? Pokoknya nanti di sini tuh, nah ini berarti gimana caranya ya? Oh, berarti ini oktetnya kalau ke bilangan biner 1 nilainya kan ini. Kan di desimalnya kan butuhnya cuma 1. Jadi ini enggak ya, ini kok jadi tim 128 sih. Bentar, saya juga bingung nih. Karena saya nggak pernah pakai konversi kayak gini. Jadi saya pakainya yang cara gampang ya. Eh, nah, ini kayak gini. Jadi ditambahin angka satu satu lagi di sini kan 25 tambah 1. Jadi ingat ya. Jadi totalnya kan di sini ada tadi ada 8 ya. Jadi satunya di depan terus nolnya ada 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya ada 8 ya. Jadi ketemunya kalau dikonversi di sini 128. Jadi di konversi jadi di depannya ini cuma 1. Nanti kalau 126 berarti ini tambah, ini dirubah jadi 1 lagi depannya. Terus dikonversi lagi. Jadi pertama itu dari bilangan binernya dulu, terus dari bilangan biner dikonversi ke dalam bilangan desimal. Ketemunya nilai sahabat masnya ini gitu. Kita coba satu lagi ya. Jadi kalau prefix 26 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 24 kan, 25, 26. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Nah, ini terus dikonversi ke dalam bilangan desimal. Jadi kita ke bilangan biner dulu, masukkan angkanya. Nah, ini desimalnya ini. Berarti 192. Berarti nilai subnet Mas ya 255, 255, 255.
192. Paham? Eh? Jadi prefix 24 itu sama aja dengan angka 1 jumlahnya 8.8.8.0. Nah, ini dikonversi ke dalam bilangan, ini kan bilangan biner, konversi ke dalam bilangan desimal ke sini. Paham nggak? Contoh perfect 25, berarti kan ini 24, sebelumnya 0. Nah, ini kita tambah angka 1 di sini. Nah, kalau dikonversi angka ini ke dalam bilangan desimal, angkanya ini. Nah, prefix 26, berarti kan ini 24, 25, 26. Dikonversi jadi ini. Paham? Nah, ini cara ruwetnya. Cara ruwetnya. Mau cara gampangnya enggak? Ini udah ditulis belum? Oke, nanti saya cari cara gampangnya terakhir nih ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi silahkan ditulis. Apa kenapa? Hah? Ada 8 ini loh, ini nih. Di bawahnya nih ada angka 8 nih. Ini satunya, jumlah satunya ada 8. Kalau yang ini 2, berarti jumlah satunya cuma 2. Kalau ini jumlah satunya cuma 1. Ini ada 8 gitu. Jadi prefix 24 dari mana? Dari ini. Nah, dikonversi ke dalam desimal ini.
Oke, tuh ya, ditulis. Oke, kita lanjutkan. Oke, tolong perhatian lanjutkan. Selanjutnya kita akan cara gampangnya. Jadi cara gampangnya kalau tadi kan kita cuma nyari nilai subnet masknya saja. Tapi dengan rumus ini kita bisa nyari jumlah host atau jumlah IP yang bisa kita pakai, jumlah keseluruhan IP, terus kemudian nilai dari subnet mask. Ini saya ajarin rumusnya ya. Setahu saya yang nemuin ini saya gitu, maksudnya yang pakai pakai tabel ini saya. Jadi kalau kalian di SMK diajari modelnya kayak gini berarti dulu lulusan IKMI gitu. Oke ya. Jadi kita bikin dulu tadi prefek 30, prefek 29, prefek 28, prefek 27, prefek 26, prefek 25, prefek 24. Nah, rumusnya ini adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya 2 kali 2 itu ketemu 4. 4 ini adalah jumlah IP. Ini rumus kali 2 ini rumus. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan alamat IP yang bisa kita pakai. Nah, di dalam alamat IP itu biasanya IP pertama itu namanya IP network, IP terakhir itu namanya IP broadcast. Nah, antara IP pertama dan IP terakhir, ini IP yang bisa dipakai. Jadi contoh misalnya kalau prefix 30, atau ini prefix 30 ya, berarti IP pertamanya di sini adalah, ini contoh prefix 30 ya. Kita ambil contoh prefix 30. Jadi IP pertama dari prefix 30 itu kan contoh misalnya 192.168.1.0. Nah, ini IP pertama itu 0, kan saya bilang tadi kan ya. Jadi 0 sampai 255. Totalnya 256. Jadi yang 0 ini berarti adalah IP yang bisa dipakai IP network. Nah, IP terakhir totalnya kan ada 4. Berarti berapa? Kalau totalnya dari 4 mulai dari 0 berarti berapa? 0, 1, 2, 3. Eh, 0, 1, 2, 3. Berarti IP-nya berapa? Terakhirnya 3. Nah, IP yang bisa dipakai berapa? IP yang bisa dipakai berarti 192.168.1.1 dan karena jumlahnya cuma 2 kan? 192.168.1.2. Jelas? Yang diperhatikan yang belakang nih. Ini yang belakang di sini, belakang. Nah, kalau mau network berikutnya berarti IP networknya 1.4 gitu. Nah, ini 4 di sini adalah keseluruhan ini tadi. Jumlah totalnya 4. Nah, biasanya itu dikurangi 2 karena kan IP network dan IP broadcast nggak bisa dipakai. Jadi dikurangi 2, ketemunya 2. Nah, 4 ini IP keseluruhan, 2 ini IP yang bisa dipakai, yaitu yang di tengah. Nah, untuk menghitung subnet masknya gimana? Rumusnya itu adalah 254 atau bisa total keseluruhan 256 dikurangi
ini total IP dikurangi 4. Jadi ketemunya 252. Jadi nilai subnet massnya itu adalah 255, 255, 255, 252. Angka 2 ini ditaruh di belakang. Jelas? Jelas belum? Nah, kita coba lagi yang bawahnya. Yang bawahnya prefix 29 itu angka 4-nya turun ke bawah ke sini. Angka 4 dari atas nih, terus pengalinya sama dikali 2. Ketemu 8. Dikurangi 2 IP network dan IP broadcast ketemu 6. Terus nyari subnetnya masnya 256 dikurangi berapa? 8. Ketemu 248. Jadi nilai subnet mask dari prefix 29 adalah 255, 255, 255, 248. Jelas? Oke ya, dicoba ya. Kita nanti saya tunjuk satu-satu. Siapa yang ketunjuk? Oke, yang di sini kelas apa aja? Reguler P1, SI, P4. SI P3, SI P4 ya. Oke, sekarang tanggal berapa? 12 bulan apa? Bulan 4. Berarti kalau 3 kelas berarti Oh, bulan 3. Berarti di sini yang ketiga itu adalah P3, nomor absen 12. Inayah Wulandari. Yuk maju ke depan sini.
Oke ya, silakan ini dihafalkan untuk minggu depan ya sih. Yang masuk ke aula itu harus hafal. Yang nggak hafal push up. Iya, keker nanti tuh lulus tuh. Oke ya. Jadi pokoknya kalau menurut ya hafalin kalau nggak ingin push up gitu loh. Kalau pengen push up aja biar keker, udah nggak usah ngapalin gitu. Kan gampang. Ya nggak kalau nggak mau semua nggak usah masuk. Gampang kan? Oke, ini mohon maaf agak terlambat ya. Saya udah lebih 15 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.